Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa ngaji, menjalankan perintah Allah. Bukan hanya perintah, tetapi kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah, yakni thalabul ilmi. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kitabullah dan sunnatul rasul. Semalam kita sudah pelajari bagaimana mendekat kepada Allah itu yang terbaik adalah dengan hal-hal yang diwajibkan, ya, dengan hal-hal yang difardukan. Mendekat dengan cara yang difardukannya adalah cara terbaik, ya, untuk takorub kepada Allah. Dan Allah SWT melihat hamba ini dilihat dari niatnya, ya, keniatan kita. Apakah keniatan kita ini lillahi ta'ala ataukah ada hal-hal yang lainnya. Di satu riwayat disebutkan bahwasanya seorang hamba itu ada kalanya mencari ridho manusia, tapi kemudian berbuat sesuatu yang tidak membuat Allah ridho atau membuat Allah murka. Nah, maka suatu ketika orang ini yang mencari ridho manusia, yang mencari ridho selain Allah dengan cara membuat Allah tidak ridho, ya, itu suatu ketika akan diubah semuanya, di mana manusia yang tadinya ridho itu jadi memusuhi. Jadi tidak hanya Allah yang tidak ridho, tapi manusia pun akhirnya juga tidak ridho. Nah, itu janji Allah. Tapi kalau ada orang berbuat yang membuat Allah ridho, walaupun manusia itu membenci dan tidak ridho, satu ketika Allah SWT itu akan mengubah hati orang-orang ini sehingga dia ridho pada orang itu. Ya, ini sehingga kalau kita ini beramal, fokuslah mencari hanya ridho Allah, walaupun kadang-kadang manusia itu tidak ridho. Karena urusan manusia ini dia bisa berubah-ubah. Satu ketika dia bisa ridho, satu ketika tidak ridho. Sehingga terutama kalau kita ini berada dalam komunitas, ya, lagi kumpul-kumpul, ya, orangnya semuanya mabukan, gitu ya. Terus kita ini nggak suka minum-minum, ya. Yang lainnya, udahlah ayo segelas aja, gitu ya. Sebat aja, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seringkali godaan, ya, godaan. Suruh mabuk bareng, gitu kan. Segelas dua gelas, ya, sekedar hanya untuk jaga komunitas, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang luluh juga. Luluh itu, wah enak semuanya pada minum, masa saya nggak sendiri. Nah, akhirnya ya segelas dua gelas akhirnya ya sekedar untuk ngelegain temen-temennya, ya. Nah, yang seperti ini Allah janjikan teman-temannya itu nanti satu ketika akan jadi benci sama dia. Yaitu hati manusia tuh gitu. Dia hanya mencari ridho manusia, sedangkan ridho Allah dia abaikan. Ya, ridho Allah dia abaikan. Sebaliknya, kalau dia fokusnya ridho Allah, yes, fokusnya itu ridho Allah. Walaupun manusia tidak ridho, suatu ketika ini Allah akan buat orang-orang itu ridho kepadanya dengan peristiwa-peristiwa yang ya Allah maha penyusun rencana. Ya Allah maha menyusun makar. Sehingga orang itu bisa tiba-tiba ngeh, oh ya si fulan tuh bener itu. Ya, dulu kenapa saya musuhin ya? Gitu.
itu akan begitu. Tapi yang tadi teman-teman yang ngejak mabok bareng tadi itu, ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya kita ya sudahlah segelas dua gelas ikut mabok gitu ya, ikut minum lah walaupun nggak sampai umpamanya sampai sebotol gitu ya. Udah buat nemenin aja gitu kan. Yang dicari ridho manusia. Ya, tapi satu ketika akan Allah Subhanahu wa taala buat skenario yang akhirnya teman-temannya itu akan membenci dia, tidak ridho dengan perbuatannya. Ya, entah nanti ada satu peristiwa yang ujung-ujungnya siapa apa kedepannya itu wah ini ternyata si fulan ini begini 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 ya. Padahal udah ditemenin mabok, udah ditemenin mabok dengan segelas dua gelas tadi. Makanya jangan sampai kita itu berbuat sesuatu untuk membuat ridho manusia. Ini jalan yang keliru. Sehingga tadi mendekat kepada Allah yang terbaik adalah dengan sesuatu yang fardu dan keniatannya karena Allah. Kita lanjutkan kemarin sampai ayat 30 berapa kemarin? 33 ya, 34 ya. Sekarang 35. Amkhuliku ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sullamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Am lahul banatu walakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Am khuliqu min ghairi syai'. Am adakah khuliqu ya mereka itu diciptakan min ghairi syai' dari bukan apa-apa. Ya diciptakan dari bukan sesuatu apapun gitu ya. Amhumul khaliqun atau mereka itu yang menciptakan. Ya. Ini sebenarnya bahasa komunikasi untuk mengajak berpikir tapi berpikir sederhana, tidak jelimet. Bahasa Quran itu gitu, pinter komunikasinya pinter dengan bahasa yang sederhana tidak jelimet. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang enggak ada ya, atau mereka itu yang menciptakan? Ini maksudnya orang-orang kafir, berhala-berhalanya apa itu apa mereka diciptakan dari sesuatu yang enggak ada atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard atau adakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Bala bahkan tidaklah yukinun mereka itu yakin. Am indahum adakah di sisi mereka itu khazainu rabbika? Itu ada perbendaharaan Tuhanmu. Am ataukah hum mereka itu al-musaitirun. Musaitir itu yang berkuasa. Am lahum sulamun. Adakah buat mereka itu ada sulam. Sulam itu tangga. Anak tangga yang buat naik gitu ya, sulam. Yastami'una fih. Yang mereka itu sama mendengarkan padanya. Maksudnya naik tangga ke atas, terus di atas tuh denger. Oh ini ada wahyu, ada ini, ada informasi gitu ya. Ya apakah mereka itu memiliki tangga yang mereka mendengar ya, padanya. Falyati mustami'uhum, maka datangkanlah mustami mereka. Mustami itu orang-orang yang telah berhasil naik ke atas terus berhasil mendengar itu namanya mustami, orang yang mendengar. Jadi datangkanlah para orang yang mendengar itu dari mereka bisultani mubin dengan bukti yang nyata. Maksudnya suruh turun, oh saya sudah dapat info dari Tuhan di atas. Ya, terus
ngasih tahu gitu ya. Jadi falyati mustamiuhum bisultanim mubin. Amlahul banatu, adakah buat dia Allah maksudnya, itu banat itu anak-anak perempuan. Ini karena kebiasaan orang-orang musyrik itu menganggap malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Walakum, dan buat kalian albanun, anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan disembelih, dikubur hidup-hidup. Tapi kalau punya anak laki-laki dibiarkan. Jadi buat Allah, buat anak perempuan, kalau kalian anak laki-laki. Nah, itu tanda tanya gitu buat mereka. Amtas aluhum ajaron. Adakah engkau wahai Muhammad meminta pada mereka itu ajaron, upah? Fahum, maka mereka mimmaghromin, dari mahrom itu dari horib itu orang yang punya utang, mahrom itu orang yang punya utang. Ya. Maka karena utang mereka itu, maka dari utang mereka itu muskolun, mereka diberati. Muskolah ya, kalau kita baca surat apa namanya, surat Idajul gitu ya, itu ada miskoladah, miskol itu seberat gitu ya, muskolun diberati atau diberatkan atau dibebani. Jadi apa kamu itu minta pada mereka upah wahai Muhammad, maka mereka dengan utang itu mereka jadi terbebani. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Adakah di sisi mereka itu pengetahuan yang gaib, ya, fahum, maka mereka kemudian yaktubun, mencatat pengetahuan itu. Ya. Am, atau yuridu nakaida, mereka menghendaki tipu daya. Falladzina kafaru humul makidun. Maka orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu adalah al-makidun, orang-orang yang tertipu daya. Ya, sedang tertipu mereka. Nah, itu hakikatnya seperti itu. Nah, ini kita bahas dulu ya. Jadi ini lanjutan yang kemarin tentang bagaimana mereka membantah Al-Quran. Ya, membantah Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW mendatangkan bukti-bukti ya kebenaran tentang Al-Quran. Kemudian nantang. Ya, dalam ayat ini Allah SWT nantang mereka, ayo falyati, ya, maka datangkanlah, untuk apa, mereka itu ditantang untuk mendatangkan gitu ya. Fal ya'tu bihadisim mislihi, mendatangkan dengan yang semisal Al-Qur'an, ingkanu shodiqin, jika mereka itu benar. Nah, karena merasa, "Wah, ini begini, ayo datangkan kalau gitu." Nah, mereka ini punya aturan-aturan, aturannya banyak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan selalu diatur. Adat itu punya aturan. Ya, punya aturan yang seringkali sumbernya dari mana kan orang nggak tahu. Nah, ini makanya sumber aturan inilah yang digugat oleh Al-Qur'an ini. Sumber aturan itu digugat. Contoh misalnya, oh, kamu anak perempuan nikah duluan, kakaknya belum, melangkahi kakak kamu, maka kamu harus begini. Nah, Al-Qur'an tuh paling nggak suka gitu itu. Ya. Sehingga nantang. Itu aturan dari mana? Am indahumul ghaibu. Apa mereka itu sudah dengar yang goib-goib? Terus yang goib itu mereka tulis, terus tulisan itu dikatakan kepada anak-anaknya, hei nak, ya, kamu ngelangkai kakak kamu kalau nikah, maka kamu harus ngasih kaos lah, ngasih celana kah, gitu kan? Atau ada upacara ngelangkai atau apa nggak tahu gitu ya. Itu dari mana? Al-Quran tuh paling nggak suka ada aturan terus dipaksakan, terus ini dalam rangka ini, oh tadi kan cuma adat, nggak apa-apa, nggak ini. Bukan masalah itu. Sumbernya dari mana? Karena kalau tidak, ya itu mendatangkan bahaya di mana dulu orang nyembah berhala pun juga karena adat. Ya. Di sumber hukum itu harus clear. Ya, maka di sini ditantang, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apa mereka itu pencipta atau malah justru diciptakan, apa diciptakan dari sesuatu yang enggak ada, atau mereka itu pencipta.
Ya kalau mereka Maha Pencipta silahkan bikin aturan silahkan gitu kan. Ini ada begini-begini, yo kamu harus begini sama ini dan lain sebagainya ya silahkan. Itu kan kamu pencipta. Ya, kalian yang menciptakan sendiri. Tapi kalau tidak, ya lihat aturan Allah. Karena Allah yang mencipta, yang berhak buat aturan itu ya penciptanya. Nah, itu ya dulu sering kita bahas. Ya kalau misalnya bikin rice cooker, bikin motor, bikin mobil, yang berhak bikin aturan untuk motor, rice cooker, tata cara pakainya dan sebagainya ya pabriknya. Ya. Jangan nanti pabrik apa namanya motor 2 tak, ya Yamaha 2 tak gitu kan. Yang bikin aturan Honda, yang bikin pabriknya itu motor 4 tak. Ya 4 tak sama 2 tak itu beda aturannya. Ya tiba-tiba pabriknya cawe-cawe ini saya cara ganti olinya begini. Lah itu kan buat 4 tak gitu kan. Kita beli oli saja yang 2 tak untuk 4 tak aja seringkali Pak jangan itu buat yang ini. Ya, kalau enggak nanti ngadat tuh gitu kan. Beda itunya olinya. Itu saja harus yang sesuai dengan aturan pabriknya. Nah, manusia ini yang bikin pabriknya itu ya pabriknya Allah yang Maha Pencipta. Sehingga jangan pakai aturan-aturan yang bukan dari pabrik. Ya, kalau aturannya bukan dari pabrik ya cepet rusak. Olinya ganti minyak goreng. Ya misalnya gitu ya. Wah, nggak punya duit gitu kan beli bimoli terus diganti olinya pakai bimoli gitu ya. Kan bunyinya hampir sama bim oli gitu kan. Beda gitu ya. Walaupun sama-sama ada olinya beda. Ya, nah itu hal-hal yang kita ini kadang-kadang tidak menyadari bahwasanya yang berhak bikin aturan itu adalah yang Maha Pencipta tadi itu. Nah, kalau kalau aturan-aturan tentang produk apa itu kita ya paham lah tentang motor tadi paham. Tapi ketika ke manusia, kita itu seringkali ngoprek sendiri, ya. Nah, kita ini meresikokan. Ya, kadang-kadang kalau biasanya ini biasanya, kalau orang berani ngoprek itu biasanya motor-motor yang sudah apa namanya kita nggak terlalu sayang gitu ya. Udah pokoknya ya sudah rongsok, ayo kita oprek yuk gitu kan. Tapi coba beli Kawasaki Ninja. Ya, Ninja itu harganya berapa sekarang? 40-an juta. Nyampe 40 ya? Ya 40 juta. Baru beli, baru. Terus kita coba-coba. Nih kalau bukan orang konglomerat kita nggak berani. 40 juta kredit. Ya, 40 juta kredit. Terus kita ngoprek. Ya, kita ngoprek itu ini skrupnya diganti, olinya diganti. Ya, itu orang aneh. Ya, orang aneh itu merisikokan diri. Duit 40 jutanya ini bisa angus gara-gara dia ngoprek motornya itu. Ya, kalau motornya dia anggap murah, bisa jadi. Jadi orang ngoprek itu kalau barangnya itu dianggap apa? Murah. 40 juta. Saya mobil Ducati saya ini 250 juta. Ada Harley Davidson 300 juta gitu kan ya. Kawasaki Ninja 40 juta. Dioprek habis itu olinya ganti minyak goreng tadi itu atau apa. Terserah, berarti dia nganggep murah. Sesuatu yang oprekan itu biasanya udah ya istilahnya obrokan juga. Obrokan itu rusak nggak apa-apa. Orang juga barang nggak jelas gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau manusia itu diterapkan aturan-aturan yang sifatnya oprekan, yang bukan dari pabriknya, maka sebenarnya dia sedang menganggap murah dirinya. Ya, sedang menganggap murah dirinya karena dia meresikukan dirinya untuk rusak. Ya, kalau barang sudah obrokan, oh ini saringannya filternya saya ganti filternya gitu kan. Biar suaranya begini, itu kan sudah diniatkan untuk dioprek gitu kan. Artinya kalau rusak apa ya nggak apa-apa, udah barang kayak gini gitu kan. Ya kayak misalnya musim-musim apa namanya? Kampanye atau apa gitu kan. Kalau baru beli Kawasaki Ninja baru 40 juta, yuk kita oprek. Orang nggak berani, jangan. 40 juta baru dioprek buat kampanye nggak mau dia. Ya mesti nyari motor kamu ini kapan ini beli kemarin itu
SIM-nya apa namanya STNK-nya mati 5 tahun gitu ya. Nah, terus ya dongkrok terus gak mana-mana. Ini mumpung musuh kampanye, udah kita oprek yuk. Nah, itu berarti barang murahan. Ya. Jadi kalau rusak-rusak apa jadi rongsok juga nggak apa-apa. Nah, manusia yang sebenarnya sudah ada aturan dari Allah. Terus tiba-tiba kita coba yuk kita oprek pakai aturan ini, coba pakai itu sebenarnya sama aja. Kita tuh sedang diperlakukan seperti rongsokan. Yang kalau nanti aturan itu gagal, remuk kita, enggak apa-apa, toh rongsokan. Ya. Tapi kalau kita ini tadi barang mahal, barang mewah, ya, ya kayak mobil-mobil buatan Inggris itu yang apa itu ya, yang buatan sekali bikin tuh cuma setahun paling 5 unit, 4 unit karena buatan tangan bener gitu di apa namanya dibikin bener harganya miliaran. Nah, itu orang nggak berani ngoprek gitu. Orang nggak berani ngoprek. Ini harus begini, perawatannya harus begini, ini harus begini dan sebagainya. Oh, itu telaten banget itu. Orang mesti ngerawatnya juga apik gitu ya. Karena mahal. Nah, maka Allah itu melihat manusia ini sesuatu yang mahal, maka dibuat aturan agar tidak celaka, agar tidak celaka. Karena kalau orang-orang menghargai dirinya, bahwasanya dirinya itu mahal, diperlakukan mahal oleh Allah itu harusnya bersyukur. Kamu jangan zina, jangan mencuri, jangan. Itu adalah perlakuan-perlakuan mahal yang diterapkan oleh Allah kepada kita karena tahu kita itu nilainya mahal sehingga dibikin aturan larangan-larangan. Jangan begini, jangan begini. Kenapa? Karena kalau begini-begini, maka kamu murah. Itu perilaku barang murahan. Kamu itu mahal. Sehingga hanya orang-orang yang menghargai dirinya sendiri, ya, yang menganggap dirinya itu mahal, yang taat kepada Allah. Ya, kalau orang taat kepada Allah, taat pada aturan Allah, maka itu dia berhasil memberikan nilai pada dirinya bahwasanya nilai itu berharga, terlalu berharga untuk dioprek. Ya. Karena bukan barang sembarangan. Nah, itu hakikatnya begitu. Maka ini bahasa komunikasi sebenarnya menunjukkan itu. Apa kalian tuh pencipta atau yang mencipta apa kalian tuh diciptakan gitu kan. Kemudian apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka nggak yakin. Kenapa? Berhalanya itu ada yang mulai. Segala sesuatu kalau ada yang memulai berarti langit dan bumi itu duluan. Ya, langit dan bumi itu duluan. Tapi kalau segala sesuatunya itu apa namanya dari sejak awal itu adalah ada, maka ya inilah yang berhak untuk diyakini. Ya. Tapi kalau misalnya, oh ini harus apa namanya ada pohon, ya pohon beringin gede disembah-sembah disajeni loh. Pohon ini kan ini umurnya berapa? Dilihat ininya apa umurnya. Oh, itu berarti umurnya udah 300 tahun. Berarti 300 tahun yang lalu sebelumnya itu pohon ini enggak ada lah. Terus nyembah siapa? Ya. Karena pohon ini punya awal. Gitu kan. Kalau punya awal, sebelum itu dia nyembah siapa? Kalau sesuatu dilahirkan, kok disembah, sebelum dia lahir, terus dia nyembah siapa? Ya. Kalau pohon-pohon itu ada dulu apa adanya itu barusan sebelum ada pohon, nyembah siapa orang-orang itu? Makanya ditanyakan, ini pertanyaan sederhana sebenarnya tapi filosofis. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Nah, mereka nggak yakin. Kenapa? Mereka tahu dulu yang bikin patung pertama itu siapa. Yang bikin konsep ketuhanan mereka itu siapa itu mereka tahu. Sehingga ketika ditanya apa dia yang menciptakan langit dan bumi, nggak yakin dia. Orang dia barusan kemarin lahir kemarin sore. Kalau sebelumnya siapa yang menciptakan langit dan bumi ya nggak jelas. Ya. Jadi berhalanya seperti orang-orang Arab. Itu orang Arab tahu. Yang pertama kali naruh berhala itu ada salah satu orang jahiliyah. Mereka ini tadinya di Ka'bah itu nggak ada patung, nggak ada berhala. Terus dia pergi ke Yaman. Ya salah satu yang kenapa Abrohah itu dulu nyerang apa namanya, nyerang Ka'bah itu karena Raja Abrohah itu juga punya tempat untuk peribadatan.
bikin patung-patung apa itu, tapi nggak laku. Orang kalau haji itu ke Mekah itu cemburu, akhirnya diserang. Ya, itu akhirnya diserang. Nah, jadi ke mana? Ke Yaman dilihat gitu kan. Dilihat apa loh ini kok patung-patung bagus-bagus banget ya. Ini Ka'bah kalau ditaruh kayak begini ini bagus ini gitu. Akhirnya apa? Hasil studi bandingnya itu pulang terus dibuatlah patung pertama di Ka'bah. Dan itu tercatat sejarahnya dari mulut ke mulut dari orang-orang Arab. Sehingga ketika ditanya am khalaqus samawati wal ard. Ini pertanyaan mendasar dan mereka tuh kaget dengan pertanyaan begini. Apa mereka ciptakan langit dan bumi? Ya, bala yukinun mereka enggak yakin orang ini dulu kita yang mencipta. Ya, Tuhannya yang mencipta mereka. Ya gimana mencipta langit dan bumi. Kemudian pertanyaan berikutnya, am indahum khazainu rabbika am humul musaiturun. Apa mereka itu mendapat nikmat dari Allah atau mereka yang menguasai nikmatnya? Karena begini, pemilik dan orang yang dikasih oleh pemilik itu derajatnya beda. Ya, misalnya musaitir itu yang menguasai, jadi yang punya. Ada lagi orang yang cuma dikasih. Nah, jadi am indahum khazainu rabbika. Apa mereka itu cuma dikasih oleh Allah atau mereka yang memiliki, yang menguasai? Kalau cuma dikasih ya derajatnya berarti sama seperti kita. Entah berhalanya, entah apa itu orang-orang kaya apa dari kalangan yang ngaku-ngaku orang suci dan lain sebagainya. Kalau dia cuma dikasih nikmat dari Allah, khozain ya, khozain itu nikmat dari Allah, perbendaharaan Allah. Mereka cuma dikasih, berarti mereka tidak menguasai itu. Maka apapun itu tidak pantas disembah, tidak pantas diikuti aturan dan lain sebagainya. Tapi kalau aturan itu datang dari Allah dan mereka hanya membawakan, nah itulah yang harusnya dituruti. Ya. Maka ini pertanyaan am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Kalau Allah perbendaharaan itu dia yang menguasai. Tapi kalau makhluk seberapa kaya pun yang dia miliki itu cuma ya dikasih, bukan punya dia. Coba kita lihat yang paling kaya seluruh dunia apa? Bill Gates kah atau siapa itu yang punya Google itu atau punya Facebook ya, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya itu ya. Orang-orang kaya atau di Indonesia ini siapa orang kaya yang punya BCA atau Jarum Super atau apa itu kan. Apa dia itu mendapat karunia dari Allah atau benar-benar dia menguasai hartanya? Kalau cuma sama-sama dikasih sama Allah, sebenarnya derajatnya sama persis dengan kita, hanya bedanya dia dikasih lebih banyak. Ya, dia hanya dikasih lebih banyak. Ya, dikasih lebih banyak pun yang dipakai sama dengan kita. Karena makannya juga perutnya volumenya tidak banyak beda dengan kita, gitu kan. Yang beda itu cuma sisanya. Yang beda itu cuma sisanya. Yang dimakan sama. Orang kaya sama orang miskin tuh sama persis. Yang dimakan sama. Ususnya juga panjangnya nggak beda. Ya. Baju kain yang dipakai sama. Ya. Segemuk-gemuknya mereka itu ya pakai kain ya paling nggak sampai 10 meter. Gitu kan. Ya, paling cuma berapa meter. Yang beda apa? Sisanya. Lah sisanya sama-sama nggak dimakan. Ya, orang kaya sama miskin itu yang beda apa? Sisanya. Sisanya sama-sama nggak dimakan. Gitu. Nah, sisanya ini yang dihisap oleh Allah. Kok sampai sisa? Sisanya ini buat apa? Gitu kan. Nah, itu yang dihisap oleh Allah. Tapi yang dipakai sama persis. Nah, itulah apa namanya? Pemberian itu mode apa berlaku aturan seperti itu. Dikasih misalnya 10 M dan ada orang dikasih cuma 10.000. 10.000 cukup makan. Dari 10 M tadi itu ya makan paling habisnya ya nggak banyak-banyak beda. Yang beda apa? Sisanya. Nah sisanya yang nggak bersisa ini nggak bisa dihisap. Ayo mana sisanya? 10.000 habis ya Allah sekali makan kenyang. Ya nggak bisa dihisap. Selesai lebih mudah. Yang 10 M. Sisanya banyak banget. Nah itulah yang dihisap. Gitu kan. Ya cuma punya duit 10 M itu ya enak bener gitu ya orang semuanya mau gitu. Padahal hisapnya berat gitu ya. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan berikutnya ini untuk menggugah
apa namanya ya, akal kita. Amlahum sulamu yastami'una fi. Ini aturan-aturan yang dibikin tadi itu, yang aturan gini kalau kamu ini maka kamu harus begini gitu kan. Kalau hamil kamu harus begini, kalau pas lagi lahiran kamu harus begini. Itu kan aturan banyak banget di semua adat apa itu ada. Orang nyebutnya adat. Tapi sebagiannya kalau nggak dijalani ngamuknya melebihi ngamuknya kalau aturan Allah dilanggar. Ya, oh, anaknya nggak sholat aja nggak sengamuk itu, gitu kan. Ada orang-orang tua anaknya nggak sholat, nggak ini nggak apa-apa, biarin aja nanti satu ketika kan sadar sendiri. Tapi adatnya dilanggar, ngamuknya luar biasa. Artinya apa? Adat itu di atas aturan Allah kalau sudah sikapnya begitu itu. Ya, adatnya dilanggar, ngamuk. Tapi anaknya nggak sholat, biarin nggak apa-apa, jangan dipaksa. Agama tuh nggak ada paksaan gitu ya. Tapi kalau adatnya dilanggar, ngamuk gitu ya. Kalian tidak menghormati leluhur. Wah, itu semua nasihat-nasihat ininya dikeluarkan ya. Jadi amlahum sulamun yastami'una fi. Apakah aturan-aturan yang kalau ini begini, kalau ini karena orang Arab tuh aturannya banyak. Itu hasil mereka mendengar di langit, naik tangga ke langit ya, terus dengar, oh kita ini dipesen nih sama Sang Maha Pencipta, harus begini, harus begini, harus begini. Nah kalau memang begitu, falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Ya datangkan yang mustami, mereka mustami itu orang yang mendengar, yang telah berhasil nerobos langit dengan tangga itu, terus turun mendatangkan bukti ini yang saya dengar dari langit ini. Jadi kalian kalau ada onta gitu ya, yang begini-begini, maka harus dibeginikan. Onta yang umurnya sudah sekian tahun nggak boleh ditunggangi, ya itu aturan Arab gitu. Orang jahiliyah itu gitu. Onta yang umurnya sekian nggak boleh ditunggangi. Nah onta-onta yang umurnya sekian-sekian nggak boleh disembelih. Yang disembelih itu onta yang umurnya sekian saja. Gitu kan. Itu aturan-aturan orang Arab saat itu yang menurut mereka itu adalah aturan dari Sang Maha Pencipta. Nah kalau amang aturan itu dari Sang Pencipta, buktinya apa? Apa pernah naik ke langit terus dengar? Nah itu ditantang oleh Allah untuk membuktikan. Kemudian amlahul banat walakumul banun. Nah ini menegur kekurang ajaran mereka. Allah itu punya anak perempuan. Loh kok Allah disifati punya anak perempuan? Padahal mereka kalau punya anak perempuan malu. Lah kok Allah disifati dengan sesuatu yang kalau mereka punya, mereka malu. Jadi buat Allah itu anak perempuan, buat mereka anak laki-laki. Am lahul banat, banat itu anak perempuan, walakumul banun, sedangkan kalian itu anak laki-laki. Sebagiannya berkelit begini. Berkelitnya itu ya karena kita menghormati Allah. Biarkan Allah punya anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan nanti nyaingi Allah lah. Itu kan seakan-akan benar gitu. Seakan-akan itu yang punya anak perempuan yang berhak itu hanya Allah saja. Kita nggak berhak. Dia kalau punya anak perempuan dikubur hidup. Wah ini padahal mereka ketika mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bukan karena menghormati Allah, tapi karena malu. Ya. Jadi omongan mereka itu nggak pas. Ya, kalau karena wah ini yang berhak punya anak perempuan hanya Allah saja. Ya kalau kita ini nggak pantas, ini dalam rangka menghormati. Loh kalau memang begitu, ya ketika mereka punya anak perempuan dikubur hidup-hidupnya bukan karena malu, tapi karena penghormatan kepada Allah. Kalau memang ada aturan seperti itu. Nah ini betapa jahatnya adat. Ya, jahatnya adat tuh begini. Sehingga keyakinan dalam hal adat, kalau kita nggak hati-hati, ya kalau kita nggak hati-hati, itu sampai mengubur anak hidup-hidup pun mereka ridho. Dan mereka itu kalau nggak melakukan adat itu malu. Itu dahsyatnya adat tuh itu. Makanya dulu, ya dulu ulama-ulama itu menjadikan syariat itu seperti adat. Ya, biar apa? Biar nantinya ketika mereka itu sudah nganggap syariat itu seperti adat, itu lebih dihormati. Karena rata-rata orang kalau dengan adat ya, itu hormatnya luar biasa. Kalau adat itu luar biasa hormatnya. Sehingga ulama-ulama dulu itu wah ini syariat gimana ya? Biar orang-orang itu sama hormat. Akhirnya syariat itu diadatkan.
Ya, syariat itu diadatkan. Karena ulama itu tahu hal yang kaitannya sama adat itu hal yang paling memalukan pun mereka jalani. Termasuk mengubur anak hidup-hidup itu bukan karena syariat, tetapi karena apa? Adat. Nah, sehingga ya semua hal-hal yang terkait sama syariat itu diadatkan. Ini adatnya begini, adatnya begini, adatnya begini itu dia. Nah, cuma masalahnya seringkali orang tidak tahu sumbernya itu sebenarnya syariat. Makanya kalau orang-orang terutama wali-wali Songo dulu gitu ya, bikin gapuro gitu ya. Gapuro ya ini adat. Kalau pas lagi apa namanya? Acara nikahan, oh ini ada gapura, gapura yang dari bambu apa itu ya. Kalau orang Jawa namanya kerun. Ya, kerun. Kerun itu orang Jawa nyebutnya kerun, kerun gapura. Gapura kan juga bahasa. Padahal itu semuanya bahasa Arab semua. Ya, gapura itu kan gofuro. Gitu kan. Artinya dulu itu sebenarnya dari apa namanya? Kerajaan-kerajaan Hindu itu kan dikirimi surat sama apa namanya? Penguasa Islam saat itu gitu kan, Raja Demak gitu kan. Ayo kita datang ke sini semuanya dalam keadaan damai gitu kan. Masuk ke dalam lapangan, ya lapangannya itu dikasih gapura. Mereka yang menentang akan kami bentuk pasukan diserang. Ya, tapi kalau yang apa namanya, yang mereka itu damai datang masuk ke gapura itu diampuni. Karena waktu itu banyak pemberontakan-pemberontakan, gitu, banyak nyerang-nyerang dan sebagainya ya. Kalau mereka masih nyerang kita akan serang. Tapi kalau mereka mau datang dengan damai masuk ke dalam gapura, itu berarti sudah diampuni, ghafuro, dari kata ghafuro. Ghafuro itu ya ampunan, ya. Nah, kalau kata kerun itu sebenarnya gapura dari bambu itu yang dikasih hiasan dari daun-daunan. Kerun itu kan bahasa Arab dari artinya khairun. Ya, orang nikah itu masuk pintu kerun itu berarti dia masuk dalam pintu kebaikan. Nah, kemudian banyak filosofi-filosofi yang sebenarnya itu adalah nasihat. Nah, itu apa namanya? Hal-hal yang kaitannya bahwasanya syariat itu seringkali diadatkan. Ya, kalau diadatkan begitu orang mesti hormat. Oh ini nasihat leluhur kita begini, padahal itu yang leluhur yang bikin wali gitu ya. Mesti ada yang memulai gitu ya. Mesti ada yang memulai. Makanya semua adat-adat yang aneh sampai membunuh anak perempuan hidup-hidup, dapat dikubur anak hidup-hidup itu ya karena memang ada yang memulai dulunya gitu kan. Amlahul banatu ala kumul banun. Seperti suro gitu kan. Suro gak boleh punya apa namanya? Hajatan. Wah, ini nanti sial, nanti ini dan sebagainya gitu kan. Padahal kalau menurut syariat ya suro itu bulan, ya bulan itu semuanya baik, apalagi suro disebut sebagai syahrul haram, ya bulan yang dihormati, ya sehingga punya hajat di situ ya nggak apa-apa. Ya, bahkan raja-raja Jawa itu punya kebiasaan kalau nikahan dan sebagainya itu bulan suro. Nah, tapi kemudian rakyatnya nggak boleh ikut-ikutan. Jadi akhirnya dibikin mitos-mitos gitu ya. Oh, kamu nikah bulan suro ke Nyiro Kidul nggak ridho, nanti kamu rezeki kamu seret. Nah, itu akhirnya dibikin begitu. Tapi semua raja-raja Jawa itu kalau nikahan punya hajatan malah suro gitu kan. Tahu itu bulan baik gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kemudian akhirnya sampai sekarang pun masih banyak yang takut punya hajatan di sasi suro gitu ya. Maka amlahul banatu walakumul ban. Amtas aluhum ajaran fahum mim maghromi musqalun. Nah, ini pertanyaan untuk orang-orang musyrik itu, apa mereka itu dimintai upah, dimintai bayaran? Ya kalau masuk Islam itu bayar. Ya. Kalau mau ikut agama Islam tuh ditarii duit sehingga gara-gara tarian duit itu kalian merasa dibebani, ya. Fahum mim maghromin muskolun. Udah masuk ke sini, kalian langsung ditarik kena 2,5% misalnya itu, atau 5% atau 10% atau berapa persen. Apa kamu memerintahkan begitu wahai Muhammad sampai mereka itu nggak mau? Ya artinya sebenarnya enggak. Ya mereka yang menolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, karena yang diminta dalam syariat dari zakat dan sebagainya itu tidak besar, 2,5% itu enggak besar. Pajak aja itu 12%. Gitu. Pajak 12% loh.
Kita makan apa itu tiba-tiba habisnya berapa? 100.000. Loh ini kok jadi 112 ya Pak, 12% pajak gitu ya. Dan kita enggak ada wujudnya jadi apa? Enggak jelas gitu ya. Wujudnya jadi apa? Kalau wujudnya jadi tambahan seporsi mah ya alhamdulillah gitu ya. Ini wujudnya enggak jelas. Ya. Itu kita mau juga gitu kan dengan itu udah 12%. Agama enggak banyak, 2,5% itu enggak banyak. Nah, apa mereka dengan seperti itu terus akhirnya nggak mau karena apa dengan agama karena ditarii duit sehingga mereka terbebani ya. Amtasuluhum ajaron fahum mim maghromin muskolun. Apa kamu nerapin pajak gede Muhammad ya gitu. Ibaratnya ke kita kok sampai umat kamu itu nggak mau gitu. Bukan, ya umatnya nggak mau karena memang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ini tadi sudah kita bahas ya. Apa mereka itu mendengar yang goib, kemudian menulis terus menyampaikan aturan-aturan itu sebagai adat yang harus ditaati. Am yuriduna kaida. Apakah dengan itu? Nah ini yang paling ujung. Apa sebenarnya mereka sedang membuat tipu daya? Ya, membuat tipu daya, ingin mencelakakan Rasul, ingin merusak agama, ingin menentang agama itu membuat tipu daya. Falladzina kafaru humul makidun. Nah, padahal orang-orang kafir itu sendiri sedang ditipu daya oleh Allah. Ya. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya. Mereka membuat tipu daya. Allah juga membuat tipu daya dengan makar, tapi Allah sebaik-baik membuat makar, membuat tipu daya. Jadi rencana terbaik orang musyrik, orang kafir itu dengan akan sangat mudah dibatalkan oleh Allah. Satu peristiwa hijrah yang paling terkenal. Itu orang kafir itu mau bunuh Nabi itu segen. Kenapa? Karena masih sukunya sendiri. Perang antar suku itu mereka hindari. Akhirnya apa? Ya biar tidak disalahkan sukunya. Ya udah gini aja caranya. Itu mereka musyawarah. Cara bunuhnya, yuk kita kumpulkan seluruh pemuda dari semua suku. Urun satu pemuda. Terus dibunuh bareng-bareng. Sehingga Bani Abdul Muthalib, ya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu tidak akan menuntut dendam. Kenapa tidak menuntut dendam? Karena yang bunuh bareng-bareng. Kalau dia cuma satu suku yang bunuh, sukunya si A, bunuh Nabi, ya. Itu akhirnya Bani Hashim atau Bani Muthalib itu akan, wah ini suku ini ya kita hajar. Kenapa? Dia membunuh orang dari suku kita. Ya, tapi karena semua suku sepakat, jadi sekian puluh pemuda dari sekian puluh suku bareng-bareng yuk kita bunuh bareng-bareng Muhammad biar nanti sukunya tidak bisa balas dendam karena ini dibunuh secara demokratis gitu ya. Dibunuhnya secara demokratis. Ya seakan-akan ini kan ide bagus. Ide bagus itu orang sampai akhirnya wah ini ide bagus gitu ya. Nah, pada malam di mana beliau hijrah, beliau itu di rumah bersama sahabat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ketika beli bertiga ya. Sudah diintip, wah ada bunuh saja gitu kan. Nah, tapi ditunggu sampai tidur. Kalau tidur nanti udah habis itu ditikam bareng-bareng rame-rame sehingga ketika ditanya siapa yang bunuh, kami semuanya bareng-bareng gitu ya. Nah, itu kan ide bagus. Ternyata ya Nabi juga tahu, dikepung itu juga tahu. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di sini. Ya, kami nanti akan berangkat. Jadi yang tidur di tempatnya bednya Nabi, tempat tidur atau ranjangnya Nabi itu Ali bin Abi Thalib, dijadikan martir. Ini kalau mau dibunuh ya akhirnya yang terbunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika malam sudah datang, orang kan nengok gitu kan. Wah, itu Muhammad masih tidur. Ya, di tempat bednya itu karena tapi sebenarnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sambil ngintip-ngintip itu ternyata akhirnya Allah kirim kantuk. Seluruh orang yang ngepung itu bisa-bisanya semuanya tertidur. Nah, ini kalau bukan yang maha menggenggam rasa kantuk gitu ya, nggak bisa. Kompak semuanya ya. Biasanya kan orang gantiannya sip-sipan, kamu melek saya tidur. Ini enggak, semuanya tiba-tiba tertidur. Ya Nabi akhirnya
keluar gitu kan sama Abu Bakar, yang masih tinggal Ali bin Abi Thalib. Beliau itu sempat ngambil pasir, yang tidur itu disirami pasir kepalanya. Disirami pasir kepalanya. Ya terus akhirnya beliau berangkat gitu kan. Jadi Allah itu kalau bikin makar pinter gitu. Betapa apa namanya, kalau mau sudah dilindungi oleh Allah itu nggak bakalan bisa yang namanya manusia itu apa namanya, nyerang, melukai, menyakiti nggak akan bisa. Makanya faladina kafaru humul makidun. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat 42. Kalau tidak ada, insya Allah sampai di sini kita pembahasan tafsir kita ayat 42. Mudah-mudahan dengan kita makin memahami ya Al-Quran dan bahasa-bahasa Al-Quran ya, bahasa yang biasa digunakan Al-Quran ini, kita melihat betapa Al-Quran itu komunikatif, ngajak dialog. Ya kalau kita baca nggak paham artinya susah ya cuma baca. Tapi kalau paham artinya, oh ini berdialog sebenarnya Al-Quran itu dengan si pembacanya. Sehingga para sahabat dulu kalau baca itu, baca Al-Quran itu pokoknya hatinya tenang aja. Karena bahasanya bahasa dialog. Yang baca itu diajak berkomunikasi, diajak mikir, diajak bertadabur. Nah maka kalau kita ini hanya sekedar baca tapi nggak paham, nah itu walaupun berpahala, tetapi persapanya kurang, tadaburnya kurang. Tetapi kalau kita ini paham, maka tiap kali kita membaca Al-Quran itu persapanya itu bisa bisa sampai masuk ke dalam hati. Ya mudah-mudahan Allah SWT kokohkan kita dengan pemahaman Al-Quran dan memiliki kekuatan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.